Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdi Wahyu Alfiansyah dengan NIM 23961. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek akhir untuk mata kuliah Machine Learning B. Saya di sini sebagai kelompok tikus dengan judul proyek yaitu prediksi resiko stroke menggunakan random forest. Setelah itu untuk kelompoknya saya bersama dengan Kamila Mutia Fadila dengan NIM 23161 dan dengan saya Alhamdulillah Indonesia dengan NIM 23161. Nah, untuk pertama-tama di sini kita akan membahas business understanding. Stroke merupakan penyakit dengan tingkat kematian yang tertinggi termasuk bahkan di Indonesia. Jadi stroke ini termasuk salah satu penyakit yang bisa dibilang mematikan, bahkan di Indonesia ini sendiri. Penyakit ini sering muncul tiba-tiba dan bahkan langsung bisa menyebabkan kematian. Nah, maka dari itu kita perlu membuat identifikasi yang bisa mendeteksi hal ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas data understanding. Untuk datanya sendiri ini memiliki 5.110 baris dan 12 kolom. Untuk tiap kolomnya itu ada sekitar di sini tertulis ID hingga stroke. Selanjutnya di sini kita akan membahas untuk kolom-kolom yang masing-masing data yang ada di kolom-kolom yang ada. Di sini untuk ID hanya seperti ID biasa dan kemudian ada gender. Di sini itu ada male dan singa stroke. Untuk lebih detailnya kita akan membahas nanti saja. Dan selanjutnya itu ada eksplorasi data analisis EDA. Di sini yang pertama statistik deskriptif untuk tiap eh, benda kolom yang ada, mulai dari ID hingga data target kita yaitu stroke. Untuk distribusi kelas target di sini terlihat kalau ada tidak seimbangnya sangat tidak seimbang di mana ada kelas kosong yaitu yang tidak terkena stroke yaitu 4.861 dan kelas 1 249. Nah, untuk mengatasi ini nanti kita akan melakukan random over sampler untuk mengatasi perbedaan kelas yang sangat jauh ini. Itu di mana kita akan membuat salinan dari data stroke hingga beberapa kali agar kemudian bisa lebih mengenali dan lebih sering belajar terhadap data yang stroke ini. Nah, untuk distribusi umur di sini ada em, sebar chart untuk melihat seberapa berpengaruhnya em, umur terhadap stroke. Di sini terlihat semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan dia terkena stroke, yang dimana stroke itu mulai meningkat di usia 40-an dan jadi sangat tinggi di usia 70-an. Di sini terlihat kalau di usia 70-an stroke itu adalah usia yang paling tinggi. Dan untuk di bawah 40 itu sangat-sangat jarang terjadinya stroke. Selanjutnya di sini kita akan melihat em, jumlah pasien berdasarkan gender. Kita akan lihat seberapa berpengaruhnya gender terhadap stroke ini. Yang pertama untuk perempuan di sini terlihat ada 2.853 data perempuan dan 2.007 data laki-laki. Yang dimana untuk perempuan ini ada 141 yang terkena dan untuk yang laki 108. Mungkin secara sekilas perempuan lebih banyak yang terkena stroke, tapi secara persentase laki-laki lebih sering terkena stroke yaitu selisih 0,4% di antara perempuan. Karena di data set ini jumlah perempuan itu lebih banyak, jadi kelihatannya lebih banyak perempuan saja. Dan untuk selanjutnya, di sini ada berpengaruh riwayat hidup hipertensi terhadap stroke. Di sini kita akan bisa melihat apakah orang yang terkena penyakit jantung akan lebih sering terkena stroke juga atau tidak. Di sini ada 4.632 data hmm, apakah orang itu terkena penyakit jantung atau tidak. Yang dimana sebagian besar yang tidak itu akan lebih cenderung banyak daripada yang itu. Tapi ini kita tidak tahu apakah ini berlaku untuk keseluruhan data atau tidak, karena di sini ada kesenjangan yang sangat jauh di antara data yang 0 dan juga 1. Jadi kesenjangan kelasnya itu sangatlah tinggi. Dan untuk selanjutnya di sini ada pengaruh riwayat menikah terhadap stroke, di mana yang di sini menunjukkan kalau orang yang pernah menikah menunjukkan stroke lebih tinggi. Jadi orang yang tapi ini balik lagi seperti tadi karena ini yang paling berpengaruh adalah dari yang kita lihat sebelumnya adalah usia. Jadi karena orang yang nikah itu pasti usianya lebih tinggi daripada yang menikah, maka
pastinya akan cenderung lebih banyak yang menikah. Dan untuk pekerjaan juga, di sini terlihat orang-orang yang paling banyak bekerja privasi adalah yang paling tinggi juga untuk terkena stroke. Tapi itu juga didasarkan pada karena jumlah datanya paling banyak. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan kalau itu adalah yang paling berpengaruh juga. Nah, untuk selanjutnya adalah daerah pengaruh tempat tinggal terhadap stroke. Di sini ada rural dan urban karena ini adalah tempat pengambilan datanya. Dan juga selisihnya juga tidak begitu signifikan, tapi secara yang tidak signifikan tersebut kita bisa melihat secara kecil kalau di urban itu cenderung lebih tinggi daripada di rural. Baik itu dari jumlah maupun skala persentasenya. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengaruh kebiasaan merokok terhadap stroke. Di sini kita akan bisa melihat risiko tertinggi itu terdapat pada orang yang merokok. Bisa dilihat kalau orang yang merokok itu um, cenderung lebih tinggi. Um, yang merokok secara pasif. Jadi orang yang merokok secara pasif itu secara lebih tinggi. Jadi sedangkan orang yang merokok secara aktif itu cenderung lebih rendah daripada orang yang pasif. Tapi ya seperti yang kita tahu, orang yang pasif, perokok pasif itu lebih cenderung berbahaya daripada yang aktif. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat kadar glukosa terhadap stroke. Di sini bisa terlihat kalau semakin tinggi kadar glukosa seseorang, semakin tinggi juga stroke kemungkinan stroke yang diterima dia. Dan selanjutnya di sini ada data preparation. Kita akan melakukan penyiapan data untuk model-model kita selanjutnya. Untuk di sini kita akan melakukan beberapa hal seperti komputasi missing funway. Di dataset kita ada beberapa kolom yang memiliki missing funway. Salah satunya adalah BMI. Jadi di BMI ini ada sekitar ratusan, kalau saya cek tadi itu 201 data kosong. Untuk mengatasinya kita akan menggunakan KNN. Jadi yang pertama kita akan mengisi nilai berdasarkan rata-rata tetangga terdekat. Jadi kita perlu mencari tahu tetangga dari mana terlebih dahulu. Untuk mengetahui tetangganya, kita akan menggunakan beberapa fitur yang akan kita bandingkan nilainya. Semakin kecil nilai jarak antara yang akan kita isi nilai kosongnya dengan nilai tetangganya, maka kita akan menjadikannya sebagai target tujuan. Fitur yang kita gunakan adalah AGE, hipertensi, RDC, penyakit jantung, glukosa, dan BMI. Dan BMI-nya itu sebagai tujuan. Alasan kita memilih menggunakan KNN adalah karena lebih akurat daripada rata-rata seperti biasa. Nah, kemudian di sini ada encoding fitur kategorikal karena mesin tidak bisa memproses data yang kategorikal, maka kita harus melakukan encoding. Kita akan menggunakan metode encoding untuk ke beberapa jenis kolom. Yang pertama, kita akan melakukan metode encoding ke gender, Evermarriott, work type, residential, dan smoking status. Untuk beberapa, kita akan melakukan metode encoding yang 0 dan 1, dan untuk beberapa lagi, kita akan melakukan metode encoding dengan yang memisahnya menjadi beberapa kolom, agar selisihnya itu tidak begitu jauh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan scaling fitur numerik. Nah, di sini kita akan melakukan normalisasi dengan menggunakan standarisasi z-score, menggunakan standar scalar, agar nilai fitur kolom yang memiliki nilai lebih tinggi tidak menjadi terlalu dominan terhadap hasil prediksi kita. Nah, yang akan kita melakukan normalisasinya adalah AGE, glukosa, dan juga BMI. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Mbak Kamila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahap selanjutnya dari data preprocessing adalah scaling fitur numerik, di mana fitur numerik ini pada dataset kami memiliki skala yang berbeda-beda, sehingga harus dilakukan standarisasi Z-core dengan menggunakan standard scaler. Fitur-fitur yang akan kami scaling itu yaitu fitur age, fitur umur, di mana pada dataset kami umurnya itu skalanya itu dari 0 sampai sekitar 100 atau mungkin lebih. Lalu ada average glucose level, di mana itu adalah rata-rata glukosa dalam darah, itu skalanya sekitar 60 ke atas. Lalu untuk BMI juga sekitar 15 ke atas. Alasan scaling yaitu dengan meningkatkan performa model dan untuk menghindari dominasi fitur dengan skala yang besar. Scaler ini hanya
lakukan pada data training, lalu diterapkan kepada data test untuk menghindari data leakage. Lalu selanjutnya adalah split data train dan test. Pada data kami, kami akan membagi menjadi dua, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Pemisahan ini dilakukan per kelas target stroke, di mana target kami tadi ada dua, yaitu kelas stroke atau 1 dan kelas tidak stroke atau 0. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kelas stroke dan tidak stroke ini tetap muncul di data train dan test, serta distribusi label lebih stabil. Lalu selanjutnya adalah balancing data. Dataset stroke ini memiliki ketidakseimbangan kelas, di mana kelas tidak stroke itu jauh lebih banyak dibandingkan kelas stroke. Sehingga solusinya itu kami harus menggunakan random oversampler, di mana metode ini menambah data kelas minoritas, yaitu kelas stroke, pada data training. Dengan catatan penting, di mana oversampling ini hanya dilakukan pada data training, dan data testing tetap asli untuk evaluasi yang adil. Selanjutnya adalah data training. Proses ini melatih beberapa algoritma machine learning menggunakan data yang telah dibersihkan, diseimbangkan, dan dinormalisasi. Tujuannya itu adalah membandingkan performa beberapa model untuk menentukan model terbaik yang mendeteksi stroke. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode di mana seluruh model dilatih menggunakan data training, lalu target klasifikasinya ada dua, yaitu 1 dan 0, lalu setiap model itu dilatih dengan parameter yang telah ditentukan. Hasil training kemudian disimpan untuk tahap evaluasi dan perbandingan performa. Selanjutnya untuk data testingnya itu menggunakan proporsi asli, di mana maksudnya itu data testing tidak akan diproses seperti pada data training tanpa melakukan teknik oversampling. Hal ini untuk menjaga validitas medik, dan tujuan utamanya untuk pengujian ini adalah meminimalkan false negatif atau VN atau FN, di mana pasien stroke itu dia stroke tapi diprediksi sehat. Nah, penentuan model terbaik ini berdasarkan nilai recall tertinggi, karena nilai recall itu mendeteksi orang sakit yang lebih prioritas. Lalu tahap modeling. Proyek ini menggunakan algoritma random forest sebagai model utama dan menggunakan algoritma SVM, logistic regression, dan KNN sebagai model pembanding untuk evaluasi nanti. Algoritma utama yaitu random forest. Random forest merupakan algoritma ensemble learning yang membangun banyak decision tree dan menggabungkan hasil prediksinya melalui proses voting. Alasan kami memilih random forest yaitu pertama karena mampu menangani dataset yang tidak seimbang tadi, lalu mengurangi risiko overfitting dibandingkan decision tree tunggal, lalu stabil terhadap noise atau outlier, dan memberikan feature importance untuk interpretasi model. Random forest ini digunakan sebagai model utama dalam penelitian ini karena memberikan performa terbaik dalam mendeteksi kelas stroke. Lalu untuk algoritma pembanding yaitu ada 3. Yang pertama support vector machine atau SVM, yang merupakan algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas. SVM ini menggunakan kernel RBF untuk menangani data non-linear, cocok untuk dataset berdimensi tinggi, dan sensitif terhadap pemilihan parameter. Ada juga logistic regression, yang mana merupakan algoritma klasifikasi linear yang menghitung probabilitas suatu kelas. Algoritma ini kelebihannya itu mudah diinterpretasikan, cocok sebagai baseline model, namun kurang optimal untuk pola data yang kompleks. Lalu ada KNN atau K-nearest neighbor, yang merupakan algoritma berbasis jarak yang mengklasifikasikan data berdasarkan tetangga terdekat. Kelebihan dari KNN ini tidak memerlukan proses training eksplisit, sensitif terhadap skala data, namun performa dapat menurun pada dataset besar. Lalu lanjut pada tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan data testing, yaitu data yang 20% tadi, yang tidak terlibat pada proses training. Metode evaluasi yang digunakan itu kami menggunakan confusion matrix, klasifikasi report, yang isinya itu adalah precision, recall, F1 score, dan akurasi.
Fokus utama evaluasi adalah kelas stroke karena merupakan kelas minoritas dan paling krusial secara medis. Untuk confusion matrixnya itu digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi benar dan salah, serta mengidentifikasikan kesalahan prediksi pada kelas stroke. Pada gambar di sebelah kanan ini adalah confusion matrix grafiknya untuk algoritma random forest. Di sini dapat kita lihat true label, maksudnya label pada kenyataannya. Yang 0 ini berarti kenyataannya memang tidak memang tidak stroke. Lalu yang diprediksi labelnya ini juga diprediksi tidak stroke, sekitar 963 data. Lalu untuk yang nyatanya stroke tapi diprediksi sehat itu ada 49 data. Lalu untuk nyatanya tidak stroke tapi diprediksi stroke itu ada 10 data. Lalu yang terakhir yang stroke dan memang stroke itu ada 1 data. Kesimpulannya adalah random forest ini memiliki akurasi tinggi sekitar 94%, recall stroke-nya sangat rendah, model bias ke kelas tidak stroke, dan sedikit berbahaya jika digunakan tanpa penyesuaian threshold. Sehingga nanti untuk deployment kami harus menggunakan threshold. Lalu lanjut pada algoritma pendukungnya yaitu SVM. Yang pertama itu seperti yang tadi di ujung kanan atas itu adalah orang-orang yang tidak stroke dan diprediksi tidak stroke sebanyak 792. Lalu yang di sebelah kanan atas itu untuk orang-orang yang diprediksi stroke tapi aslinya tidak stroke. Itu ada 181 data. Lalu di kiri bawah itu ada orang-orang yang stroke tapi diprediksi tidak stroke, ada 35 orang. Lalu yang di kanan bawah itu orang yang stroke dan diprediksi stroke, ada 15 orang. Kesimpulannya itu recall stroke-nya adalah 30%. Model masih sering melewatkan kasus stroke dan kurang aman untuk mendeteksi penyakit kritis. Lalu ada K-nearest neighbor KNN, di mana orang yang tidak stroke dan diprediksi tidak stroke adalah 846. Lalu ada orang yang tidak stroke tapi diprediksi stroke, itu ada 127 orang. Lalu ada orang yang stroke tapi diprediksi tidak stroke, ada 44 orang. Dan terakhir, orang yang stroke dan diprediksi stroke itu ada 6 orang. Kesimpulan dari KNN ini adalah performa rendah untuk kelas stroke, recall stroke hanya 12% dan tidak cocok untuk kasus medis kritis. Yang terakhir adalah logistic regression, di mana kelas yang aslinya tidak stroke dan diprediksi tidak stroke adalah 719 data. Lalu yang diprediksi stroke tapi aslinya tidak stroke itu ada 254 data. Lalu ada orang-orang yang diprediksi tidak stroke tapi aslinya stroke itu ada 11 data. Yang terakhir diprediksi stroke dan memang benar stroke itu 39 data. Sehingga kesimpulannya untuk logistic regression adalah recall stroke sangat tinggi, mencapai 78%, lebih sensitif mendeteksi stroke, cocok untuk screening awal, namun trade-off-nya itu banyak false positifnya. Lalu untuk klasifikasi report, bagian ini memberikan gambaran performa model secara detail, di mana memberikan keterangan mengenai precision, recall, dan F1 score. Precision itu ketepatan prediksi stroke, recall itu kemampuan model mendeteksi pasien stroke, lalu F1 score itu keseimbangan antara precision dan recall. Recall pada kelas stroke menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan resiko kesalahan diagnosis. Pada random forest, presisinya itu dapat kita lihat di sini, akurasinya sebesar 94%. Lanjut pada model SVM, bisa kita lihat precision, recall, F1 score, dan supportnya.
dengan akurasi 79%. Untuk KNN, akurasinya 83%, dan untuk logistic regression, akurasinya sebesar 74%. Lanjut pada feature importance, ini maksudnya untuk menganalisis, untuk mengetahui fitur apa yang paling berpengaruh dalam prediksi struknya ini, dan meningkatkan interpretabilitas model. Dalam hasil di sebelah kanan ini menunjukkan dari 10 fitur teratas, yang paling berkontribusi terhadap keputusan model itu umur, rata-rata kadar glukosa, BMI, serta riwayat hipertensi dan penyakit jantung. Oh, ini salah ketik, harusnya riwayat nikah. Lalu lanjut ke deployment. Tahap deployment ini bertujuan untuk mengimplementasikan model machine learning yang telah dilatih dan memungkinkan pengguna melakukan prediksi stroke secara interaktif serta menjaga konsistensi preprocessing antara training dan menggunakan model. Deployment ini dilakukan menggunakan notebook interaktif dengan menggunakan IPY widget sebagai antarmuka pengguna. Alur kerja sistemnya itu, yang pertama, pengguna menginputkan data, lalu mesin akan mempreprocessing data, yaitu dengan encoding, imputasi, dan scaling, lalu memberikan prediksi menggunakan model random forest. Dan terakhir, menampilkan hasil prediksi dan probabilitas true. Berikut adalah beberapa contohnya. Pada skenario pertama itu, menggunakan data pasien yang menunjukkan beberapa faktor risiko utama stroke, yaitu umurnya 67 tahun, rata-rata kadar glukosa itu sekitar 228,69, BMI-nya 36,6. Ini termasuk kategori obesitas dan glukosa darahnya itu sangat tinggi. Lalu tidak memiliki riwayat hipertensi, namun memiliki riwayat penyakit jantung, dengan gender pria, pernah nikah, tipe pekerjaannya adalah pekerjaan privat, tempat tinggalnya di urban itu seperti di perkotaan. Lalu formerly smoke, maksudnya sudah pernah merokok dan berhenti, seperti itu. Dimana hasil prediksinya itu orang ini termasuk orang yang memiliki resiko stroke dengan probabilitasnya itu sebesar 48,33%. Lalu pada skenario kedua, data pasien dengan umur 44 tahun, rata-rata glukosanya itu normal, yaitu sebesar 85,28. Lalu BMI-nya termasuk kategori overweight ringan, yaitu sekitar 26,2. Lalu pasien ini tidak memiliki riwayat hipertensi dan penyakit jantung, gendernya adalah wanita, pernah menikah, dan work type-nya itu pekerjaan pemerintahan, tempat tinggalnya juga di perkotaan, dan status merokoknya itu tidak diketahui. Dengan hasil prediksinya itu tidak stroke dan probabilitas stroke-nya itu ada pada 2,33%. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.